Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala imanna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati billah, setelah kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat pula kepada nabinya alaihi salatu wassalam, kemudian tadi berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan seluruh tindak tanduk dari amal soleh yang kita lakukan dijadikan amalan itu amalan yang ikhlas, amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Saudaraku sekalian, ketika makhluk lebih diagungkan melebihi sang penciptanya, ini topik bahasan yang kita bahas saat ini sebagai lanjutan dari bahasan-bahasan sebelumnya. Kita lihat sejak dahulu hingga detik ini, bahkan mungkin bisa jadi sampai ditegakkannya hari kiamat, di mana fitnah yang paling besar setelah wanita adalah fitnah Dajjal. Mereka sangat mengagungkan Dajjal. Dajjal adalah makhluk sama seperti makhluk yang lainnya, manusia biasa. Jadi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Dajjal itu, Allah ingin uji siapa di antara kita memang imannya benar-benar kokoh atau imannya goyah. Maka orang akan dihadapkan dengan dua pilihan itu. Ketika imannya kokoh, dialah yang selamat. Ketika imannya goyah, dialah yang akan tenggelam. Maka ketika makhluk lebih diagungkan melebihi sang penciptanya, ini akan menjadi malapetaka baik untuk kehidupannya di dunianya maupun di akhiratnya. Mereka itu tidaklah sama seperti makhluk Allah yang lainnya. Lantas apa yang kita unggulkan, kita lebihkan dari yang lainnya? Kita lihat banyak orang sangat mengagungkan penghuni lautan, ini tuh Nyi Roro Kidul, kan begitu bahasanya. Sangat banyak orang mengagungkan para penghuni Gunung Dempo. Ada tak penghuni Gunung Dempo tuh, Pak? Ada banyak. Video apa? Tiko ada apa lagi? Apa lagi ya? Harimau ada pula ya. Masya Allah. Tidak, maksud saya itu ya, sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan super power ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, kan gitu. Bahkan bisa yang dengan anggapan seperti itu melebihi kekuatannya Allah. Ya, dia mampu, menurut dia Allah nggak mampu, kan gitu. Iya, dia menyangka makhluk itu mampu melakukannya sementara Allah nggak mampu. Beranggapan seperti itu. Padahal dia makhluk yang tidak bisa memberikan sesuatu apapun untuk kita, baik memberikan manfaat untuk kita, bahkan mencelakakan kita tidak bisa. Mana ayat yang membuktikan demikian, ikhwan? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 191.
Jadi dalam ayat ini Allah mengajukan pertanyaan yang sangat menggugah akal kita. Pertanyaan tapi bentuknya mengingkari. Ya, bukan artinya Allah nggak ngerti, enggak, tapi Allah ingin mengingkari. Cak kita lah, ketika anak kita salah, gitu kan? Iya. Ngapu kaban berbuat zina, gitu kan? Bukan berarti orang tua nggak tahu, nggak ngerti perbuatan zina itu dilarang atau tidak. Tapi bentuknya orang tua mengingkari perbuatan seperti itu. Nah demikian pula Allah dalam ayat ini dikatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Allah mengatakan ayusyrikuna. Kenapa? Atau apakah kalian mempersekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah? Dia tidak bisa menciptakan. Atau bahasa kerennya begini. Bagaimana mungkin seorang menyembah sesuatu yang tidak mampu menciptakan apa yang disembahnya? Padahal sesuatu itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yastati'una lahum nasra. Sesembahan kalian itu tidak bisa menolong kalian, tidak bisa membantu kalian, wala anfusahum yunsarun. Iya. Jangankan menolong diri kita sendiri, menolong dirinya dewek tidak baca. Kita ambil contoh kekinian saat ini, bukan kekinian lagi, nah dari sanonya, dari dulunya itu datang ke kuburan kiai, itu kan? Apa datang ke kuburan kiai? Siapa penghuni kubur itu? Kiai. Manusia atau siapa? Sama manusia juga. Bahkan kadang ditipu wong, Pak. Ya, ditipu wong. Yang dikubur di situ anjing, tapi ditulis di makamnya itu nama Kiai Fulan, padahal bukan Kiai Fulan. Siapa yang datang ke kuburan itu dapat ini, dapat itu, masuknya sekian juta, ya kan? Jadi yang dicari situ apa? Duit yang dicari, komersial. Yang datang ke sana kita dibohongi, ya, kita lagi dilontongi sama orang-orang yang membuat ya kuburan-kuburan seperti itu, beranggapan dengan ya penghuninya melebihi Allah. Siapa yang datang ke kuburannya Kiai Fulan, Syekh Fulan, maka hidupnya akan bahagia. Siapa yang rezekinya mampet, datanglah ke ini, maka rezekinya akan ya mulus. Ya. Siapa yang jabatannya kurang banyak, dia dapat banyak, datanglah ke kuburan itu. Padahal sudah dibantah oleh Allah. Kenapa kalian datangi kuburan itu? Kenapa kalian datangi orang yang dikubur di situ? Padahal yang dikubur di situ adalah saya yang ciptakan. Kenapa kalian nggak minta kepada orang yang menciptakannya, bukan kepada yang diciptakan? Dia nggak bisa apa-apa. Menolong diri mereka sendiri dalam ayat ini nggak mampu. Boro-boro nolongi kita. Jadi ini yang sangat mengherankan kita. Hidup yang di zaman saat ini begitu canggihnya, tapi masih saja ada pemikiran seperti itu. Ya. Bahkan orang-orang profesor, doktor, profesor yang memiliki ya, ilmu yang tinggi dari sisi keduniawian, nantinya dia orang intelektual, bisa berpikir sebenarnya. Kenapa pikiran tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya? Ya, dia manusia, saya juga manusia, gitu. Dia diciptakan, saya juga diciptakan. Kenapa nggak langsung kepada yang menciptakan saya? Kalau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, maka saya akan kabulkan. Tidak disebutkan
Ya, apabila kalian meminta, mintalah kepada penghuni kubur, mintalah kepada penghuni lautan. Ya, sehingga kalau di tahun-tahun tertentu, bulan-bulan tertentu didatangi pantai, nanti dibikin sembelihan, disembeli, dilemparkan ke lautan, kemudian dibikin sesajian yang kayak tabui itu, nggak tabui tabut ya, apa bahasa Indonesianya begitu, tabut ya. Ya, ada emasnya, ada uangnya, banyak perhiasan di situ, dilemparkan ke lautan. Buat apa? Padahal yang menonton waktu itu banyaknya miskin, banyak yang nggak makan. Itu jauh lebih manfaat kalau diberikan kepada mereka. Nah, orang yang cerdas melakukan seperti itu menurut sebagian orang yang melakukan itu adalah orang cerdas, padahal bukan cerdas. Ya. Jadi pelajaran yang mesti dipetik dari ayat tersebut, ikhwan, hanya pencipta yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah berikan rezeki kepada kita, kesehatan dan kehidupan. Sedangkan makhluk, jangankan menciptakan kita, menciptakan satu sel saraf saja dalam tubuh kita mereka nggak mampu. Iya, taruhlah ya, kiai yang dikeramatkan tadi, penghuni kuburan yang dikeramatkan tadi, batu yang dikeramatkan tadi, pohon yang dikeramatkan tadi, kalau dia bisa berkuasa atas segala sesuatu, mampukah mereka menciptakan satu saja sel saraf mata, kemudian jaringan-jaringan yang ada dalam otak kita, siklus darah yang itu mengalir di pompa di jantung setiap hari berapa mili seharinya, berapa liter seharinya. Itu saja kita tantang mereka, sudah tidak bisa untuk melakukannya. Kita katakan juga, mampukah mereka untuk menambah umur kita? Juga nggak mampu. Iya. Bahkan dirinya sendiri bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan sekalian, maka bagaimana mungkin makhluk itu dijadikan tempat bergantung, tempat kita meminta segala sesuatu, yang hal itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Rabbul Alamin. Jadi maksud saya, ketika seseorang itu mengenali betul apa yang ada dalam dirinya, mentadaburi semua apa yang ada dalam dirinya, maka dia sudah akan semakin kokoh terhadap pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah disebutkan oleh wa min ayatillah, di antara tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diciptakan manusia dengan begitu kompleksnya, sedemikian rupanya. Hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang lebar, ada yang besar. Giginya pun demikian, telinganya pun demikian, jari-jemarinya pun demikian. Ternyata satu pun di antara kita tak ada yang sama. Namanya tetap sama-sama hidup, tapi bentuknya sama atau tidak? Panjangnya sama atau tidak? Lebarnya sama atau tidak? Tidak bisa. Jadi ketika seseorang sudah mentadaburi firman Allah, ayat-ayat Allah yang ada dalam tubuh kita sendiri, maka akan dia semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam ayat, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas duriba masalu fastami'ulah. Wahai manusia, aku buatkan permisalan untuk kalian. Fastami'ulah, maka dengarkanlah baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban wala ijtama'u lah
hai orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua yang kalian sembah selain Allah itu, dia tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Jadi Allah ingin mengajak kita berpikir, merenung di sini. Wahai orang-orang yang menyembah selain Allah, yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu tidak mampu menciptakan apapun. Meskipun kalau ditantang mereka, bisakah menciptakan seekor lalat? Mereka tidak akan mampu. Bahkan dilanjutkan oleh Allah, meskipun mereka bersatu padu, gotong royong, berjibaku untuk membuat seekor lalat, tidak akan bisa mereka mampu menciptakannya. Luar biasa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyaslabuhum ad-dubabu syai'an la yastanqidhu minhu dha'fat talib wal matlub. Jika lalat itu mengambil sesuatu dari diri kita, maka tidaklah mampu mereka merebutnya kembali dari lalat itu. Maka teramat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah orang yang disembah. Kita nih, ada makanan yang diambil oleh lalat. Mampukah kita mengambil makanan kita yang diambil lalat? Gak mampu. Darah kita yang dihisap nyamuk, mampukah kita mengambil darah itu lagi dari nyamuk itu, kembalikan lagi ke tempat asalnya? Gak mampu. Itu saja mereka gak mampu. Loh, kenapa kok dijadikan sesembahan, tempat bergantung kita? Walladzina tad'una min dunihi ma yumliku min qitmir an tad'uuhum la yasma'uhum du'aakum walau sami'u ma istajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Lagi-lagi 3 ayat ini membantah, mengingatkan kita, orang-orang yang kita sembah itu, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia tidak memiliki kekuasaan apapun, meskipun hanya setipis kulit ari, setipis kulit kurma. Ya, kalau tidak tahu kulit ari, kulit kurma. Kurma itu kan ada kulitnya itu, paling ya, kitmir itu ya, dalam kitmir itu kurma, sebelum biji kurma itu ada kulitnya. Nah, sesembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, meskipun setipis kulit kurma. Jika engkau beribadah kepadanya, meminta sesuatu kepadanya, mereka itu sebenarnya tidak mampu mendengar seruanmu. Kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan keinginanmu. Nanti di hari kiamat, ia akan mengingkari apa yang telah kalian lakukan terhadapnya. Nanti ikhwan, penghuni kubur yang kita sembah, berhala patung yang kita imani bisa memberikan manfaat kepada kita, di hari kiamat nanti dia berlepas diri dari apa yang kita lakukan kepadanya. Hakikatnya dia tidak bisa memberikan sesuatu apa kita. Kalaupun mereka mampu mendengarkan sesuatu dari kita, iya, penghuni kubur itu mampu mendengarkan sesuatu dari kita. Ketika itu buktinya dalam hadis sebutkan, ketika orang meninggal 7 hari, ketika orang meninggal 7 langkah dalam sebuah riwayat, ya, meskipun diperselisihkan oleh sebagian ulama, itu mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Hanya sebatas mendengar. Demikian pula dalam riwayat yang sahih disebutkan, ketika anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, dia kaget. Kenapa? Tiba-tiba kok derajat saya di surga ditinggikan? Ternyata doa anak untuk kedua orang tuanya selama dia hidup di dunia. Itu hadis yang sahih. Artinya orang yang di alam barzah pun mendengar, ya, mendengar permintaan
atau doa orang-orang yang berkunjung kepadanya, orang-orang yang mendoakannya. Oleh karena ini sebagian pendapat dari ulama itu ketika ziarah kubur itu kita datang kepada ziarah ke kuburan orang tua kita, mbah kita, dalam hadis yang sahih tersebut suara kita mereka merasakannya, doa kita mereka merasakannya. Ya. Nah disinilah jadi silang pendapat para ulama. Ada sebagian dari antara mereka mengatakan ya tidak harus datang ke kuburannya, di rumah saja, dimanapun kita berada, selama kita berdoa kepada Allah, doa kita sampai kepada orang tua kita. Iya. Oleh karena itu ikhwan, kalau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak layak menyandingkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah ayat, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, berilah peringatan kepada karib kerabatmu. Siapa saja karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak, istri beliau, paman beliau, ya, kakek beliau, dan orang-orang yang masih ada sangkutan nasab dengan beliau, beri peringatan. Maka setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW berdiri memanggil ahli keluarga beliau, dikatakan, ya ma'syarul Quraisy au kalimatan nahwiha, wahai orang-orang Quraisy, karena Nabi SAW itu keturunan Quraisy, ishtaru anfusakum la aghni ankum minallahi syai'a. Persiapkanlah diri kalian, siapkan bekal sebaik-baik diri kalian, sesungguhnya saya tidak mampu menolong kalian sama sekali. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Abdul Manaf, la aghni ankum minallahi syai'a, atau la ughniya ankum minallahi syai'a. Ya Abbas Abdul Muttalib, la ughniya anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyah amma Rasulillah sallam, la ughniya anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binti Muhammad, salini min syi'ti min mal, la ughniya anki minallahi syai'a. Hadis Al-Bukhari. Jadi seluruh keluarga Nabi disuruh oleh Nabi SAW dari mulai keturunan paling tertingginya, yakni suku Quraisy. Quraisy itu banyak ya suku-sukunya, cabang-cabangnya. Dipanggillah, wahai orang Quraisy, saya tidak mampu menolong kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Abdul Manaf, ya keluarga beliau juga. Wahai Abdul Muttalib, kakek beliau. Wahai paman beliau. Wahai bibi beliau. Wahai anakku sendiri, ini Fatimah, saya tidak mampu menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya Fatimah, wahai Fatimah, kalau engkau minta harta, sedikit banyaknya saya akan bantu. Tapi engkau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diriku, terhadap diriku, maka saya tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun kepada kalian. Oleh karena itu ikhwan, 4 atau dalil yang kita sebutkan di atas cukuplah bagi kita menunjukkan bahwasanya sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Tidak boleh kita ibadahi sama sekali. Tidak boleh kita sanjung, kita puji sama sekali. Dan sekalian yang akhir-akhir ini kita lihat bagaimana para jabatan ya, atau orang-orang yang sangat bergantung kepada jabatan, ya, bergantung kepada uang. Kita lihat sebagian mereka merasa begini. Saya tuliskan contoh perkataan yang mereka lontarkan. Kalau saya kehilangan pekerjaan, tamatlah saya, atau habislah saya. Atau kalau saya dipecat, ya, maka tamatlah riwayat saya.
matilah saya. Ini orang-orang yang sudah menduakan Allah. Dia bergantung dengan pekerjaannya, dia bisa hidup. Dia dengan jabatannya, dia bisa hidup di dunia ini. Atau kata-kata lagi yang sering kita dengar, ya, yang memberi makan saya adalah perusahaan. Artinya apa? Kalau saya tidak dibekerjakan di perusahaan itu, maka anak bini saya tidak bisa makan. Nggak bisa makan saya. Padahal perusahaan, jabatan, uang itu adalah salah satu sebab dari sekian banyak sebab untuk dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi ini. Kita termasuk dalamnya adalah hewan yang melata. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin rizkinya sedikit maupun banyak. Allah tahu kadar rizki kita. Ini orang ini, kalau saya berikan rizki banyak, ini orangnya durhaka nanti. Saya tahu orang ini kalau saya berikan rezeki, dia semakin bersyukur, semakin dia qanaah, semakin dia taat, dia ibadah. Tapi kalau saya berikan rezeki banyak, dia lalai, dia jadi orang jahat, dia orang yang kurang ajar, dan seterusnya. Ini orang ini saya paham. Jadi intinya gini, Allah itu paham terhadap kebutuhan kita. Jadi Allah memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sesuatu yang kita tidak butuhkan tidak akan pernah diberi oleh Allah. Artinya apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah apa yang dibutuhkan kita. Dan apa yang kita harapkan kepada Allah, ya Allah berikan ini, itu bukan tidak dibutuhkan kita. Masya Allah, ikhwan, pelajaran hidup bertahun-tahun. Ini untuk motivasi saja. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jika saya punya uang 200 juta, saya akan bangun masjid. Itu saya ucapkan ketika tahun 2006. Tidak langsung dikabuli oleh Allah, karena waktu itu saya belum butuh untuk bangun masjid. Tapi sekarang alhamdulillah 2004 Allah kabulkan. Berapa lama itu? Karena Allah tahu di 2004 lah kita butuh masjid untuk kita berdakwah, membuat pondok pesantren, mengajar anak mengaji, baca tulis, bisa baca Al-Quran, bisa sholat. Karena di usia seperti itu, Anda masih usia ya 18 tahun waktu itu. Iya. 2006 itu masih usia 18 tahun. Iya. Maka di usia seperti itu belum butuh untuk mengajar anak ngaji dan seterusnya, mendidik para wali santri yang belum bisa baca Al-Quran, Iqra' al-Bata, belum butuh. Hari ini Allah kabulkan, tandanya kita sudah membutuhkan hal itu. Ada ini salah satu contoh kekinian, ya, orang-orang itu mempertuhankan atau diperbudak dengan jabatan dan uang, seolah-olah jabatan dan uang adalah sumber kehidupan dia yang paling utama. Iya, sehingga ketika dia tidak menjabat, banyak yang gila. Iya, ini apa namanya, mau calon presiden misalnya, calon bupati, calon DPR atau apalah, calon legislatif, ya habiskan uang untuk satu jabatan. Kalau saya nggak jabat, akan terjadi begini dan begitu. Matilah saya, kualatlah saya, tamatlah riwayat hidup saya. Akhirnya memang nggak jadi, hancur betul, gila dia jadi. Banyak kita lihat kan seperti itu. Lalu kau lihat, ini contoh, beberapa contoh. Contoh laginya, terlalu percaya dengan teknologi yang kita saat ini. Ya. Ini AI yang sedang berkembang, internet, ya, teknologi-teknologi yang sangat bermanfaat. Namun jika seseorang merasa teknologi itu mampu menyelesaikan semua masalah tanpa pertolongan dari Allah, maka ia telah merupakan zat Allah yang telah memberikan akal kepada manusia, yang telah ciptakan teknologi itu kepada manusia.
Iya. Dan yang berikutnya adalah contoh kekinian, mereka terlalu mengejar popularitas. Ya, kalau yang hobinya TikTokan cari follower, YouTubean cari follower subscriber. Yang kalau yang hobi Facebookan nyari like and comment subscribe, mungkin like, share apa. Kalau nggak dapat itu, gelisah hidupnya. Jadi tujuan inti utamanya orang-orang yang seperti ini ya sudah terjatuh dalam tidak dibenarkan oleh syariat. Pokoknya segala-galanya hidup saya bergantung dengan subscribe. Hidup saya bergantung dengan banyaknya follower. Saya sudah banyak habiskan uang berjuta-juta untuk bikin konten, satu pun gak ada yang nge-like. Akhirnya apa? Hancur dia. Inilah akibatnya mempertuhankan subscriber, mempertuhankan like and subscribe. Padahal orang-orang yang sukses di sisi Allah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang sukses di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Atau dalam ayat lain, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dirinya ke dalam surga. Itu orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Wabillahi taufiq, mungkin demikian saja. Semoga kita bisa ambil fawaid dari pelajaran kita hari ini. Intinya apa, Ikhwan? Janganlah kita mengagungkan makhluk melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana wasilah yang Allah hadirkan pada kita saat ini adalah sesuatu yang memang ya Allah hadirkan untuk kita, Allah butuhkan untuk kita. Iya. Wabillahi taufik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.